tema Kepri Bersinergi. Kita kawal Pilkada 2024. Izinkan saya menyampaikan 2 bait pantun. Kalau saya nggak berpantun kena marah Bu Mariama. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Nah, juga saat ini termasuk Kepri, kita akan mulai untuk menggelar pemilihan gubernur, wali kota, dan juga bupati untuk 7 kota dan kabupaten. Lantas bagaimana nih kesiapan Kepri untuk menghadapi pilkada di Kepulauan Riau? Untuk itu hari ini khusus di dialog dalam rangka HUT Ulasan Network keempat kali ini kita telah mengundang 6 narasumber, yakni kita sambut ada Komisioner KPU Kepri Jernih Gilianti Siregar. Kepada Ibu kami undang untuk segera naik ke panggung. Selanjutnya Komisioner Bawaslu Kepri Mariama. Selanjutnya yakni adalah Wakapolres Bintan Kompol Amir Hamzah. Kepada Bapak kami undang ke atas panggung. Dan juga pengamat politik Zamzami Akarim. Pak Zamzami, beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Zamzami dan narasumber kita yang luar biasa malam ini. Selanjutnya perwakilan Kesbang Pol Kepri ada Pak Has Farizal. Kepada Bapak kami undang, silakan naik ke atas panggung. Tepuk tangan yang meriah. Baik, saat ini di hadapan kita semua sudah hadir 5 narasumber ya yang luar biasa. Sebelumnya kita sudah merekrut rekan-rekan kita sebagai penyelenggara pemilu yang nantinya akan mensukseskan Pilkada tahun 2024 ini, yaitu PPK. Jadi, kalau ditanya potensi kerawanan pada tahapan coklit, bermainnya lebih kepada pertama akurasi data, ya, MS atau TMS-nya seorang warga negara untuk memilih pada Pilkada 2024. Ada yang dia memenuhi syarat tapi tidak masuk dalam daftar pemilih. Kebalikannya, ada yang tidak memenuhi syarat tapi namanya ada di dalam daftar pemilih. Ini menjadi salah satu fokus pengawasan kita. Kemudian berikutnya adalah mekanisme pencoklitan yang dilakukan oleh Pantarlih hari ini terhadap tata cara, prosedur, mekanisme. Makanya strategi yang dibangun oleh Bawaslu pertama itu adalah waskat, pengawasan melekat. Strategi kedua yang kita lakukan adalah melakukan uji petik. Jadi setiap hari teman-teman ini melakukan uji petik terhadap proses coklit yang dilakukan oleh apa itu uji petik tadi, mungkin boleh dijelaskan? Iya, uji petik ini melakukan pengawasan, mengambil sebagian sampel ya yang sudah dilakukan coklit, rumah-rumah yang sudah terpasang stiker itu dilakukan uji petik oleh jajaran kami, memastikan apakah stiker yang ditempel ini benar dilakukan oleh Pantarlih. Itu pertama. Kemudian kedua, informasi yang ditempel di stiker ini sesuai dengan data yang ada di KK ataupun KTP rumah tersebut. Nah, ini
yang sedang digalakkan oleh kami hari ini turun ke lapangan setiap hari dan mereka punya target minimal gitu 10 KK satu hari. PKD kita memastikan bahwa yang dilakukan oleh Pantarli ini sudah sesuai tata cara, prosedur, mekanismenya juga sesuai data yang dicoklit. Kita memang selalu ini ya, sesuai dengan tagline kita pada hari ini, tema kita ini bersinergi. Kita bersinergi dan itu sinergi ini memang tidak hanya bersinergi begitu saja, akan tetapi berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Jadi ketika Bawaslu menemukan temuan petugas kita tidak melaksanakan sesuai dengan prosedural apa yang sudah ditetapkan, misalnya yang disampaikan oleh Bu Mariama tadi, ada petugas kita yang mana diwakilkan gitu ya, diwakilkan oleh. Memang petugas coklit boleh diwakilkan? Belum, itu kan temuan tadi kan, maksudnya saran perbaikan yang tadi nih yang disampaikan oleh. Tapi artinya nggak boleh diwakili ya? Ya nggak boleh, ya nggak boleh. Jadi mereka kan bekerja berdasarkan SK. Jadi secara legitimasi hasil pencoklitan yang sesuai dengan prinsip ya akurat, komprehensif dan mutakhir itu ya mereka yang melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi ketika ada temuan seperti yang tidak melaksanakan sesuai apa yang sudah kita berikan pemahaman atau bimbingan teknis kepada mereka, nah itu kita langsung tanggap, kita langsung melakukan sinergi koordinasi ke bawah sejauh mana apa yang akan kita laksanakan. Nah, saran-saran perbaikan yang diberikan oleh Bawaslu itu ya kita selalu follow up, selalu kita tindak lanjuti. Karena apa? Kita kan tujuannya satu ya, untuk bagaimana nanti data pemilih ini akurat ya, dan benar-benar ini memang dilaksanakan secara komprehensif ya, sesuai dengan prinsip coklit yang ada. Tentang apa sih tadi? Jadi kita lagi bahas coklit, kenakan ngobrol Bapak di ujung. Jadi hari ini kita lagi bahas coklit, dan gimana nih tanggapan Pak Zam terkait proses coklit hari ini? Ya jalanin aja. Saya membayangkan diajak bersinergi supaya mereka, kalau seandainya mereka menyimpang, maka rakyat masyarakat harus ikut serta melakukan pengawasan secara aktif. Sayangnya masyarakat kita nggak seperti itu, apalagi pasca pemilu kemarin maupun pilpres itu memang akan berdampak pada proses yang terjadi di dalam pilkada. Saya yakin karena banyak ekses dari pemilu maupun pilpres kemarin itu akan berdampak atau bahkan akan menjadi ikutan pada pilkada nanti. Tinggal nanti kita berharap sekali kepada KPU, KPUD terutama maupun Bawaslu di tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk betul-betul menjalankan fungsi dengan jujur, amanah, transparan. Coklit itu hanya teknis saja, saya kira. Jadi ada efek misalnya paling mutakhir, yaitu dipecatnya ketua KPU. Apa artinya? Artinya integritas pemilu itu dipertanyakan. Kalau di tingkat pusat integritas pemilu dipertanyakan, itu bahkan pimpinan puncaknya, kawan-kawan di daerah itu harus semakin mengawal diri, harus semakin kuat, karena mereka juga sampai sekarang nggak dipercaya juga. Jangan sampai mereka nggak dipercaya, saya bilang begitu ya. Karena ini kan nggak ada pemilih ya, jadi hanya para kontestan. Boleh tepuk tangan dulu untuk Pak Zam hari ini. Dari Polres Bintan sendiri sudah ada peta kerawanan belum Pak? Dan kerawanan seperti apa sih yang bisa atau berpotensi terjadi gitu? Sementara ini untuk kerawanan yang dapat dipetakan di daerah Kabupaten Bintan, ya, terutama itu hanya masalah geografis, yaitu di Tamblat. Jadi
Jadi kalau tampilan ini beberapa kejadian terlambatnya logistik, kemudian itu disebabkan biasanya karena cuaca. Sebelum saya mulai, sebenarnya saya udah bawa ini nih, bawa slide mau dipaparkan biar mungkin ada yang belum kita tahu ingin saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya ingin memberikan sebuah pantun dulu. Jamu bukan sembarang jamu. Jamu diracik untuk menambah gairah. Kita berkumpul dan bertemu bukan sembarang bertemu, bersama-sama memikir untuk membangun daerah. Tepuk tangan dulu dong untuk Sesuai dengan dialog kita malam ini, yang interaktif bersinergi Kepri untuk Pilkada tahun 2024. Nah, kalau gitu saya langsung aja memberikan dua kesempatan kepada teman-teman mahasiswa dan juga mungkin dari perwakilan parpol untuk menyampaikan pendapatnya. Kira-kira siapa nih yang ingin terlebih dahulu menyampaikan pendapatnya? Walaupun dia punya pilihan, tapi kepercayaannya terhadap pelaksana dan pengawas dianggap dia tidak benar atau kurang yakin, maka dia juga akan kita pilih. Kalau Bapak pribadi gimana? Yakin atau enggak? Sampai hari ini pengalaman saya guys. Kenapa? Apa yang nggak membuat yakin itu tuh? Peraturan itu kan sudah ada. Ya. Di dalam PKPU ada peraturan keputusan KPU dengan segala macam nomornya sekian itu semua ada. Ada termasuk di dalamnya juklatnya segala. Nah, salah satu juklat pun di sana tidak dilakukan dan itu kalau memang benar-benar diawasi. Kalau memang tidak dilakukan, maka kan itu dianggap salah. Kan begitu. Nah, ini yang kita sebenarnya masyarakat, kalau kita lihat masyarakat sekarang sudah pintar kok. Dia sudah tahu bahwa dia baca aturan, kita kasih tahu aturan, ternyata, oh dia benar, ternyata nggak benar nih gitu. Nah, ini yang membuat kita khawatir, itu nanti pilkada maupun gubernur. Orang akhirnya main kayak kemarin lagi. Jadi memang harus itu ya Pak, memegang teguh dengan peraturan. Jadi tadi disampaikan oleh Bapak Zamzami tadi terkait tentang KPU yang telah diundurkan tadi, sehingga paradigma masyarakat terhadap pengawas ataupun terhadap demokrasi terkhususnya di Kepri ini menjadi menurun ataupun terdegradasi. Sehingga apa tanggapan ataupun tindakan KPU dan Bawaslu? Kita bukan menyalahkan KPU dan Bawaslu saja, cuman ada stakeholder yang harus dirangkul, baik itu dari Isbangpol maupun dari aparat-aparat penegak hukum lainnya. Kita sebagai mahasiswa, terkhusus dari kami lah, himpunan mahasiswa Islam, kami siap mengawal demokrasi menuju Kepri yang lebih baik lagi. Terus kami dari himpunan mahasiswa Islam dan kawan-kawan Cipayung lainnya. Apa mekanisme yang kalau dilihat dari sisi indikator demokrasi ada. Kenapa dibilang palsu? Karena bisa dimanipulasi. Jadi pikiran masyarakat dimanipulasi, kemudian mereka memilih dan menunjuk hidup. Kenapa? Karena money politics. Jadi money politics itu kadang-kadang nggak bisa ditangkap oleh Bu Mariamah. Ada yang karena bungkusannya tuh beda-beda. Ada yang pakai amplop itu kan bungkusan orang, ada yang dalam bentuk jilbab misalnya, atau bantuan baju untuk BKMT misalnya. Besok ada 1 Muharram BKMT akan pakai baju seragam itu, termasuk istri saya dapat itu ya, istri saya dapat. Nah, itu kan bentuk-bentuk money politik yang memang susah untuk ditangkap atau diproses karena belum masuk dalam tahapannya. Betul nggak Bu Mariamah ya? Cuman yang itu adalah salah satu di antara bentuk memanipulasi atau memanipulasi pikiran masyarakat, sehingga masyarakat memilih tunggu aja. Kalau datang ke rumah itu modal liur, maka dapatnya liur.
Kalau datang ke rumah dapat modal dengkul, ya dapat dengkul juga. Itu racun yang sudah merusak pikiran masyarakat kita. Nah itulah yang merusak, membuat demokrasi kita tuh seolah-olah demokrasi, padahal enggak. Karena banyak manipulasinya. Tadi kita indeks ya demokrasi ya. Kalau saya sih optimis ya terkait demokrasi di Indonesia ini. Itu dibuktikan dengan penelitian dari Litbang Kompas ya, di mana kepercayaan publik terhadap KPU ini terhadap KPU di tahun 2023 itu 67%. Jadi Anda cek sekarang siapa yang terpilih jadi anggota DPRD 1, DPRD kota, DPRD kabupaten, DPRD provinsi maupun DPR RI. Cek, karena orang-orang yang hanya orang-orang beruang saja yang memiliki kemampuan untuk memanipulasi. Kalau yang tak memiliki kemampuan manipulasi menggunakan uang, ya udah terima aja dia sebagai vote-getter aja. Jadi banyak di antara kita ini masih baru sampai pada tingkat amal ma'ruf, tapi belum pada tingkat nahi mungkarnya. Kalau sekedar nahi amal ma'ruf, semua orang bisa. Tapi bagaimana dengan nahi mungkar? Melihat sesuatu di depan mata terjadi tidak sesuai dengan ketentuan, sebagian dari kita hanya bisa melihat kemudian cerita ke yang lain. Tadi tetangga saya bagi-bagi duit, terus tindakan kita apa? Lah itu kan tugas Bawaslu. Enggak. Bawaslu itu tagline-nya bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Gitu. Jadi bagi kita yang sekarang, mudah-mudahan di Pilkada Tanjung Pinang ini hari ini, saya berharap partai politik, kawan-kawan Golkar, Hanura, Nasdem, yang lain-lain, PKS, Gerindra, hadirkan kaderku yang the best, bisa memberikan perubahan di Tanjung Pinang ini. Dan kita kawan-kawan media, insya Allah, Ibu Bawaslu juga kalau seandainya ada laporan jangan terlalu lambat. Terlalu banyak peredaran uang terbanyak waktu tanggal 1/-3 lah, contohnya H-3 sebelum pencoblosan. Ternyata kita nggak miskin, sekarang kita jatuh jadi daerah kota pengangguran terbanyak di Kepri nomor 2 tahun 1990 Tanjung Pinang. Tetapi peredaran uang yang bertumpuk luar biasa.